Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Novananta Wadon Cahyani. Halo semua, pernahkah kalian berpikir bagaimana sistem di balik pengelolaan pemerintahan atau organisasi besar bisa berjalan dengan terstruktur? Jawabannya ada pada birokrasi. Dalam video ini, kita akan membahas konsep birokrasi dari berbagai perspektif, termasuk pandangan tokoh besar seperti Max Weber, Martin Albrow, dan juga Hegel. Yuk kita mulai dengan memahami asal-usul istilah birokrasi. Selamat menyaksikan! Birokrasi adalah sebuah sistem organisasi yang terstruktur dan diatur dengan prosedur yang kompleks. Di dalamnya terdapat hierarki jabatan yang sesuai dengan bidang kerja dalam pemerintahan, yang dibentuk berdasarkan norma-norma logis. Secara etimologi, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu birokrasi, yang terdiri dari kata bureau, yaitu meja tulis, dan kratein, yaitu kekuasaan. Dari definisi-definisi birokrasi yang sudah saya sebutkan, mari kita lihat definisi birokrasi menurut Rawls 1978, seperti yang sudah dijelaskan oleh Steinjak 2017. Birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur dalam hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu, dan dikelola oleh orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidangnya. Nah, setelah memahami definisi dan dasar-dasar birokrasi, kini saatnya kita mendalami lebih jauh teori-teori dari para pemikir besar, seperti Max Weber. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kajian birokrasi. Salah satu konsep utamanya adalah birokrasi ideal. Nah, apa itu birokrasi ideal menurut Weber? Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai sistem yang dirancang secara rasional untuk mencapai efisiensi dan juga profesionalitas. Adapun beberapa ciri utamanya ialah: yang pertama, aturan yang jelas; yang kedua, bagian tugas yang spesifik; dan yang ketiga, struktur hierarki yang ketat. Birokrasi menurut Weber ibarat mesin, di mana setiap bagiannya memiliki fungsi tertentu, dan semuanya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Sistem ini bekerja secara efektif karena adanya pembagian kerja yang terorganisir dan alur kekuasaan yang terpusat. Dalam penerapan konsep Max Weber, Wahid 2011 menguraikan lebih lanjut karakteristik utama birokrasi ideal yang menjadi dasar efisiensi sistem ini. Disebutkan bahwa terdapat 9 karakteristik utama. Yang pertama, penggunaan jabatan secara profesional. Pejabat tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Jabatan hanya untuk kepentingan organisasi dan pelayanan publik. Yang kedua, hierarki yang jelas. Birokrasi harus memiliki tingkatan hierarki, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk memastikan alur wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur. Spesifikasi kerja. Setiap jabatan dalam hierarki memiliki tugas yang jelas sesuai dengan posisinya. Yang keempat, kontrak kerja formal. Setiap jabatan memerlukan kontrak kerja formal yang menjadi tanggung jawab penuh pemegang jabatan. Yang kelima, seleksi berdasarkan profesionalitas. Seleksi pegawai dilakukan berdasarkan kualifikasi profesional melalui proses kompetitif. Yang keenam, hak atas gaji dan pensiun. Setiap pegawai berhak atas gaji yang layak dan pensiun sesuai dengan tingkatan jabatan. Yang ketujuh, struktur pengembangan karir. Ada sistem promosi yang berbasis merit, di mana prestasi dan hasil kerja menjadi tolak ukur utama. Yang kedelapan, etika kerja. Pegawai tidak boleh menggunakan jabatan atau sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, pengawasan yang disiplin. Seluruh pegawai berada di bawah pengawasan yang ketat untuk memastikan aturan
dan standar organisasi dijalankan dengan baik. Namun, Max Weber bukanlah satu-satunya pemikir yang memberikan pandangan tentang birokrasi. Ada juga pemikiran lain yang menyumbangkan wawasan tentang konsep ini, seperti pandangan Martin Albrow dan Hegel, yang masing-masing mereka memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana birokrasi berfungsi dalam masyarakat dan juga pemerintahan. Tapi, apakah sistem birokrasi Weber selalu efektif? Martin Albrow punya pandangan berbeda. Ia menyoroti bahwa prosedur birokrasi seringkali terlalu kaku dan kurang fleksibel. Albrow juga mengemukakan bahwa birokrasi adalah fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga mencakup dinamika sosial dan politik. Albrow mengidentifikasi 7 kategori utama yang mendefinisikan birokrasi. Yang pertama, birokrasi sebagai organisasi rasional. Yang kedua, birokrasi sebagai inefisiensi organisasi. Yang ketiga, aturan oleh pejabat. Yang keempat, administrasi publik. Yang kelima, tata kelola oleh pejabat. Yang keenam, bentuk organisasi dengan kualifikasi. Lalu yang terakhir yaitu karakteristik masyarakat modern. Namun, Albrow juga mengakui bahwa birokrasi tetap penting sebagai sistem organisasi yang rasional, terutama di masyarakat modern. Hegel punya perspektif unik. Menurutnya, birokrasi adalah jembatan antara negara dan masyarakat sipil. Artinya, birokrasi berfungsi untuk menyatukan kepentingan umum yang diwakili oleh negara dengan kepentingan khusus dari masyarakat. Ia percaya bahwa tanpa birokrasi, konflik kepentingan antar individu akan sulit dikendalikan. Contoh nyatanya adalah birokrasi dalam pemerintah daerah yang bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat ke kebijakan pemerintah. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Birokrasi adalah sistem penting yang membantu organisasi berjalan terstruktur, meskipun sering menghadapi tantangan seperti inefisiensi. Dengan memahami teori dari Weber, Albrow hingga Hegel, kita bisa lebih kritis melihat peran birokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membantu kalian memahami lebih baik.